Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frederick Bin, NIM 1910-13 dari program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus analisis pengembangan inovasi strategi perusahaan Gojek. Yang pertama ada profil Gojek, yaitu Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, Kevin Alui, dan Misaelangelo Moran. Gojek sendiri lahir pada bulan Agustus tahun 2010. Model bisnis awal Gojek sangat sederhana, yaitu berusaha untuk menjawab berbagai persoalan yang dialami pelanggannya, karena Gojek menyediakan metode transportasi cepat dan murah. Nah, kemudian di sini saya akan menganalisis perusahaan Gojek dengan cara metode SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk di strength-nya itu di perusahaan Gojek itu pelopor dalam transportasi publik berbasis online di Indonesia. Akses online 24 jam dimanapun dan kapanpun. Memudahkan masyarakat dalam mobilisasi baik jauh maupun dekat. Pembayaran dapat dilakukan melalui GoPay dan tunai. Lalu pengisian dapat dilakukan melalui drivernya dan juga melalui ATM maupun mobile banking untuk pengisian GoPay-nya. Kemudian ada transportasi publik berbasis online yang praktis dan efisien. Aplikasi dapat diunduh di berbagai smartphone, tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lalu ada weakness-nya. Untuk weakness di perusahaan Gojek sendiri ini yaitu harus menggunakan akun dalam proses pemesanan. Jadi konsumen itu tidak bisa memesan Gojek tanpa akun. Lalu ada pihak perusahaan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pengemudi atau driver. Sebab di perusahaan Gojek ini yang menjadi tolak ukur dan majunya perusahaan itu dari drivernya. Lalu ada proses bisnis tidak dapat berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai. Pada awal berdiri hanya bisa diakses melalui SMS dan telepon atau call. Kurang pahamnya pengemudi terhadap penggunaan smartphone atau gadget. Lalu ada opportunities, yang ada 3, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan adanya perusahaan Gojek ini, maka masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat memiliki pekerjaan. Lalu pekerjaan Gojek ini yaitu pekerjaannya memiliki waktu yang fleksibel, dapat diatur oleh kita sendiri. Yang kedua, dapat menambah perekonomian masyarakat. Yang ketiga, penghasilan yang didapat dalam menjadi driver transportasi online cukup besar. Pada awal berdiri di Indonesia mendapat penolakan dari beberapa oknum. Banyak yang dengan jenis rupa regulasi belum matang pada saat itu dan bisa berubah di kemudian hari. Akhirnya dilakukan oleh transportasi konvensional dari driver transportasi online. Beberapa masyarakat yang tidak paham akan penggunaan aplikasi Gojek pada transportasi online. Lalu ada perubahan yang dilakukan oleh perusahaan Gojek, yaitu di sini ada 3, yaitu three kind of change perusahaan Gojek. Yang pertama ada adaptive change, kedua ada innovative change, ketiga ada radical innovative change. Pertama ada adaptive change, model Gojek yang sempurna dengan aplikasi teknologi informasi secara mobile dan real time, di mana para tukang ojek dapat dengan mudah menemukan pengguna ojek di sekitarnya, serta para tukang ojek dapat mengembangkan jasanya bukan hanya antar jemput penumpang, tapi mereka bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari kurir, yaitu antar jemput barang. Apa yang dilakukan Gojek ini merupakan strategi inovasi bisnis aplikasi yang dibuat real time sehingga mampu mempertemukan pengguna penyedia jasa dengan cepat antara pengguna dan konsumen. Lalu ada inovatif change. Pada awalnya Gojek mulai dengan 20 pengemudi dengan cara memesan masih melalui telepon, BBM atau messenger call center. Kemudian operator call center akan mencari pengemudi Gojek terdekat lalu menugaskan pengemudi untuk menjemput pelanggan sambil memantau kedatangan pengemudi dengan sistem navigasi dan koordinasi pelanggan. Mengikuti perkembangan zaman yang semakin mengenal teknologi, Gojek meluncing aplikasi atau software yang bernama aplikasi Gojek sebagai media mempertemukan konsumen dan pengemudi ojek dan mempermudah. Lalu melalui aplikasi ini Gojek berinovasi dengan mengembangkan 15 jenis layanan. Lalu ada radical innovation change, yaitu Gojek melakukan inovasi disruptif
yaitu inovasi ini Gojek melakukan pengembangan suatu produk atau layanan yang tidak dijual ke pasar dengan cara menurunkan harga layanan, tapi tetap optimal dalam melakukan pelayanannya dan mengoptimalkan aplikasi guna tukang ojek dapat dengan mudah menemukan konsumen dan sebaliknya konsumen dapat dengan mudah menemukan si drivernya serta tarifnya dibuat rendah agar konsumen tertarik pada pelayanan Gojek. Ini ada Lewin Sheng model perusahaan Gojek terdapat 3. Yang pertama ada unfreezing, yaitu kondisi perubahan karena adanya kesenjangan yang besar antara tujuan dan kenyataan. Untuk solusi nyata dari perusahaan Gojek sendiri untuk para driver itu memberikan pendidikan baik teknis, teoritis, konseptual, dan moral. Lalu pengenalan budaya perusahaan pada karyawan, memberikan konsultasi kepada para karyawan, merencanakan perencanaan yang smart yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan teamwork. Kemudian ada mengorganisasi rencana kerja dengan baik. Nah, yang terakhir itu menunjuk pemimpin dan tim untuk mengelola karyawan dengan baik. Yang kedua ada changing, yaitu menermati program-program perubahan yang sudah untuk dilakukan agar dapat memberikan solusi yang optimal untuk mengurangi resisten terhadap perubahan. Ini ada 4 sini, yaitu memberikan pelatihan dengan mentor yang ahli di bidangnya. Kedua, memberikan bantuan dan bimbingan kepada karyawan. Ketiga, memberikan feedback pada setiap hasil kerja karyawan. Yang keempat, menyediakan fasilitas yang baik kepada karyawan. Nah, untuk yang ketiga itu refreshing, yaitu perubahan dengan membantu orang-orang yang kena dampak perubahan seperti yang saat ini dampak dari COVID. Lalu mengintegrasi perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Di sini saya akan ada 5 aja, yaitu melakukan monitor dan evaluasi. Yang kedua adalah memberikan reward, yaitu bagi yang mendapatkan nilai yang baik penilaiannya. Lalu sanksi bagi yang melakukan nilai buruk atau melanggar. Yang ketiga, menetapkan kendali dalam memeriksa segala yang terjadi. 4, melakukan konsolidasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, melakukan pemeliharaan dalam meningkatkan mental dan loyalitas karyawan. Sini ada rencana strategi perusahaan jangka panjang dari perusahaan Gojek yang ada 4. Yang pertama adalah Gojek mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang kedua, Gojek akan memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Yang ketiga, Gojek berusaha untuk menjadi perusahaan global. Yang keempat, Gojek mempersiapkan diri menjadi tempat kerja berkelas dunia. Selanjutnya ada strategi problematik transportasi Gojek masa pandemi. Jadi Gojek ini ada solusi dalam menangani pandemi bagi karyawannya. Yang ada 3. Yang pertama ada Gojek meluncurkan program meringankan beban biaya harian dengan memberikan voucher service provider untuk drivernya untuk memenuhi kebutuhan para driver. Dengan program ini, maka si driver ini maka kebutuhan pokok akan terpenuhi, otomatis pelayanan pada konsumen akan total dan dengan baik pelayanannya. Yang kedua ada Gojek meningkatkan fokus membangun layanan inti dengan fokus dan efisien, yaitu memaksimalkan pembayaran uang elektronik, layanan transportasi, dan layanan pemesanan makanan untuk mendongkrak omset agar normal kembali. Yang tiga, Gojek meningkatkan future protect dengan menerapkan C3K. Untuk kesimpulannya, strategi perusahaan Gojek dalam melakukan perubahan penyusunan rencana strategis bagi perusahaan dalam jangka panjang. Yaitu untuk rencana strategi perusahaan Gojek diterapkan ada 4 hal. Yang pertama ada Gojek mengutamakan kepuasan pelanggan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, Gojek akan memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis menuju kesiapan di pasar bursa. Yang ketiga, Gojek berusaha untuk menjadi perusahaan global melalui ekspansi pasar internasional. Yang keempat, Gojek memberikan diri menjadi tempat kerja berkelas dunia. Ini ada data pusaka saya mencari dari YouTube dan jurnal atau proposal. Sekian dari saya. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.